Ya, pemirsa, seorang pria tewas dikeroyok sejumlah orang di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Diduga pelaku tak terima ditegur korban setelah buang air kecil di depan rumah korban. Nasib tragis menimpa Firdaus Pangaribuan. Pria berusia 45 tahun ini tewas bersimbah darah setelah diduga dikeroyok oleh sejumlah orang. Pengeroyokan terjadi di Jalan Maijen Sutoyo, Keramat Jati, Jakarta Timur. Menurut keterangan keluarga korban, sebelum peristiwa terjadi, korban sempat menegur salah seorang pelaku yang buang air kecil di depan rumahnya. Merasa tak terima ditegur, pelaku pergi dan tak lama kemudian kembali mendatangi korban bersama 4 orang lainnya. Para pelaku mengeroyok korban menggunakan balok hingga korban tewas di lokasi. Pokoknya mereka berjumlah 5 orang. Terus mereka sempat ribut mulut. Terus akhirnya 1 lawan 5 lah. Mereka nggak terima, ribut segala macem. Ya udah. Akhirnya saya cuma lihat abang saya tergeletak di depan toko minuman. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Keramat Jati. Keluarga berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku dan memberi hukuman seberat-beratnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak dapat berenang, seorang bocah di Padang, Sumatera Barat tewas tenggelam. Korban berhasil ditemukan warga yang menyisir sungai. Alhamdulillah berhasil. Pencarian bocah tenggelam di Sungai Banjir Kanal Parak Rumbio, Kota Padang ini berhasil dilakukan warga setelah menyisir lokasi sungai. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, korban berada di dasar sungai dan langsung dievakuasi warga. Usai diotopsi di rumah sakit, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga di Pasaman. Korban ditemukan dan masih suman dan dilarikan ke rumah sakit, dan setelah medis menyatakan, maka korban menyatakan meninggal dunia. Sebelumnya korban bersama temannya bermain bola, namun korban nekat terjun ke sungai untuk mengambil bola yang jatuh. Korban kemudian hanyut terbawa arus hingga tenggelam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan Polres Tegal dan Semarang telah menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku dan korban ternyata merupakan teman dekat. Potongan tubuh manusia ditemukan dalam kantong plastik di Kali Kretek, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang oleh warga yang hendak memancing. Potongan tubuh itu adalah tangan kanan dan tangan kiri, potongan tulang dan potongan daging. Polisi yang datang menyusuri sekitar lokasi penemuan untuk mencari petunjuk dan sisa potongan tubuh lainnya. Dari pemeriksaan awal diketahui pada bagian jari tangan kanan dan kiri dalam kondisi telah terpotong pada ruas jari bagian atas. Masih kita dalami, ya, karena belum ada titik terang. Nanti kita kirim dulu ke rumah sakit Bayangkara. Setelah kandang, kita akan kita cek DNA-nya, karena dari sidik jari juga sudah rusak semua, sudah hilang. Untuk mengetahui jenis kelamin dan identitas korban diduga mutilasi ini, potongan tubuh korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk pengambilan sampel DNA. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami, pemirsa, ada Bapak AKBP Yovan Fatika selaku Kapolres Semarang. Halo, selamat siang Pak Yovan. Selamat siang, Mas. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak Yovan. Di sini ada Anggi dan juga saya Pram, Pak. Pak Yovan, ini sebenarnya hubungan pelaku dengan korban seperti apa? Baik, perlu kami jelaskan, menurut dari pendalaman kami, hubungan antara pelaku dan korban ini pada tahun 2015 ini sempat menjalin hubungan asmara. Saat itu korban masih duduk di bangku SMP dan pada saat itu dilaporkan oleh pihak keluarga korban tentang pencabulan. Dan akhirnya divonis 10 tahun penjara
Dan kemarin sudah menjalani hampir 6 tahun penjara. Di akhir tahun 2021, tersangka ini bebas. Dan setelah bebas, tersangka menemui korban di Ungaran. Baik. Tujuan pelaku ini menemui korban kembali untuk apa, Bapak? Jadi pengakuan dari tersangka, dari kedua belah pihak ini, baik korban maupun tersangka ini masih saling suka. Akhirnya kurang lebih dari 1 bulan yang lalu mereka ini tinggal di dalam satu kamar kos di daerah Berkas, Kabupaten Semarang. Oke, terus apakah sebelumnya atau mungkin setelah itu terjadi pertengkaran atau apa Pak? Kira-kira menjadi motif pelaku akhirnya membunuh dan kemudian memutilasi korban? Betul, jadi pada saat kejadian itu mereka cekcok. Diakibatkan karena adanya perkataan dari korban kepada tersangka yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang tidak punya pekerjaan, kemudian tersangka ini mencoba untuk mengajak berbicara menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Namun di malam itu korban tidak mempedulikan dan malah ditinggal tidur. Akhirnya tersangka ini merasa marah. Dari posisi korban masih tidur itu, akhirnya dicekik bersama tersangka. Dan setelah dicekik, dipastikan meninggal, tersangka ini bingung. Jasadnya ini mau diapakan. Akhirnya di tanggal 17, tepatnya pukul 13.00, itu dimutilasi bagian kaki bawah. Dimutilasinya di kamar mandi tempat kos mereka. Ya, Pak Yofan, ini kegiatan membunuh dan memutilasi adalah tindakan yang sangat-sangat tidak wajar, tidak berkemanusiaan. Nah, kondisi kejiwaan pelaku sejauh ini seperti apa, Bapak? Kalau kondisi kejiwaan, sejauh kami dalam tahap pemeriksaan, kemudian penyelidikan dan pendalaman, ini masih normal-normal saja. Karena tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada kejiwaan atau gangguan jiwa. Oke, dan informasi yang kami terima memang tidak sampai 24 jam ya Pak ya, pelaku akhirnya berhasil ditemukan. Apa memang pelaku memang tidak berniat untuk melarikan diri atau seperti apa Pak? Betul, jadi tanggal 24 hari Minggu kemarin, tepatnya 06.30, kami menerima informasi dari masyarakat yang hendak memancing di Sungai Kretek Kalongan, bahwa ada sepasang tangan kanan dan kiri ditemukan di pinggir sungai, kemudian dilaporkan kepada kami. Kami datang ke TKP bersama tim gabungan dan forensik. Kemudian kita olah TKP, kita temukan ada di situ tangan kanan dan kiri, bagian hasa, kemudian ada seonggok daging juga dalam kantong plastik, kemudian ada satu tulang yang kita saat itu belum tahu bagian apa. Kemudian pendalaman TKP kita temukan satu ATM yang saat itu kita duga mungkin ada hubungannya dengan barang bukti yang kita temukan. Akhirnya pendalaman ATM ini kita dapatkan identitas korban, yang mana di situ korban tinggal di Tegal, kita telusuri di Tegal, dibantu oleh Polres Tegal, Klawi. Akhirnya kita dapatkan rumah orang tuanya. Begitu kita dalami lagi ke orang tuanya, disampaikan bahwa korban ini bekerja di Ungaran, di salah satu pabrik tekstil. Kemudian kita dalami lagi dan memang benar, dari tanggal 19 korban ini ternyata diketahui tidak masuk kerja. Akhirnya kita dalami dengan siapa dia berkomunikasi terakhir kali, kemudian saksi-saksi di tempat kos, dan ini mengarah kepada tersangka. Dan tersangka ini akhirnya kita bisa tangkap di tanggal 25 pukul 01.00 di daerah Purworejo, di atas kereta di gerbong 1, dan dia hendak pergi ke Tulungagung. Oke, Bapak, ini dari kronologi awal hingga akhirnya penangkapan pelaku, ini apakah pembunuhan ini secara spontan dilakukan atau memang berencana setelah selepas ia bebas dari penjara? Ya, betul. Jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim, bahwa pembunuhan ini dilakukan serta-merta saat itu dia sakit hati karena dikatain tidak punya pekerjaan, diajak menyelesaikan masalah, dia malah diajukan oleh yang korban.
akhirnya dia marah, dicekiklah korban itu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Yofan. Tentu kami akan terus memantau seperti apa proses pemeriksaan dan juga seperti apa penanganan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka atas kasus penyelewengan dana kemanusiaan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air, dan salah satunya adalah Ahyudin, mantan ketua Yayasan ACT yang mendapatkan gaji 400 juta rupiah per bulan dari pemotongan dana kemanusiaan. Tersangka kasus penyelewengan dana kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah ditetapkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Di antaranya adalah Ahyudin selaku mantan ketua Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang menerima gaji sebesar 400 juta rupiah dari pemotongan donasi. 3 nama lain adalah Ibnu Hajar selaku ketua Yayasan ACT saat ini, Haryana Herman, dan Imam Akbari selaku anggota pembina yang bertugas mengurus keuangan serta program yayasan pada periode kepemimpinan Ahyudin. Pada kasus ini, polisi telah menyita sejumlah dokumen dan memeriksa 26 saksi. Yayasan Aksi Cepat Tanggap diketahui menyelewengkan dana sebesar 34 miliar rupiah dari total dana kemanusiaan sebesar 138 miliar rupiah bagi ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukan pengurus itu tidak diperbolehkan karena dana BCIF ya, Boeing Investment Boeing Community Investment Fund itu diperuntukkan program, proyek maupun komunitas sosial dan tidak diperuntukkan kepentingan individu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menggelar perkara kasus dugaan penyelewengan dana di Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Gelar perkara dilakukan untuk pengembangan penyidikan penetapan tersangka atas kasus tersebut. Bareskrim mengusut kasus ini atas dugaan pelanggaran pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menggelar pembelajaran tatap muka, Sekolah Menengah Pertama Negeri 85 Jakarta Selatan berlakukan lockdown. Ya, pemirsa, penutupan selama 10 hari ini setelah 3 siswa terinfeksi virus COVID-19. Gedung SMP Negeri 85 Pondok Labu di lockdown selama 10 hari sejak Senin 18 Juli lalu di Cilandak, Jakarta Selatan. Keputusan SMPN 85 Pondok Labu lockdown setelah 3 siswanya terpapar COVID-19. Penutupan bermula ketika laporan 1 siswa di kelas 8B positif COVID-19 pada 14 Juli lalu, dan di 18 Juli kembali seorang siswa di kelas berbeda juga positif. Lockdown dilakukan agar rantai penyebaran COVID-19 dapat terputus. Sementara di Yogyakarta, sebanyak 29 siswa dari berbagai kelas di SMA Kolese de Brito menjalani isolasi terpusat atau Isoter di Shelter Rusunawa Gemawang, Sleman. Para siswa ini terkonfirmasi COVID-19 sejak 20 Juli lalu. Siswa yang menjalani isolasi dari klaster SMA de Brito ini terbagi dalam 5 kloter. Mereka rata-rata mengeluh sakit batuk, flu dan nyeri sendi maupun sakit tenggorokan. Meskipun tengah menjalani isolasi, namun para siswa tetap mengikuti kegiatan belajar secara online. Dan rencananya para siswa SMA Kolose de Brito ini akan menjalani isolasi terpusat di Shelter Rusunawa Gemawangan selama 10 hari hingga pihak petugas kesehatan menyatakan sembuh. Baik pemirsa, kita akan bergabung dengan Calvin Tonggi di SMPN 85 Jakarta dan juga ada Anissa Rizkia di SMA Kolose de Brito Yogyakarta. Dan terlebih dahulu kita ke Calvin, pemirsa.
Ya, Calvin, selama sekolah ditutup, seperti apa kegiatan belajar mengajar atau informasi yang Anda dapatkan dari lokasi? Ya, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Sebanyak 3 siswa SMP Negeri 85 Jakarta di Cilandak, Jakarta Selatan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan pemerintah setempat memberlakukan penutupan sementara atau sistem lockdown di sekolah ini selama 10 hari lamanya. Dan berdasarkan data yang kami dapat, ini awalnya pada Kamis 14 Juli lalu, sekolah mendapat laporan bahwa salah satu siswanya yang duduk di bangku kelas 2 SMP terkonfirmasi virus COVID-19 dari klaster keluarga. Dan karena adanya COVID-19 ini, pihak sekolah menutup satu kelas untuk 5 hari dan juga melakukan tracing terhadap 41 kontak siswa erat. Dan pantauan kami sejak pagi tadi hingga dengan siang ini memang belum ada kegiatan aktivitas seperti ada siswa dan juga orang tua yang mengantar siswa, dan juga tidak ada aktivitas belajar mengajar. Namun dipastikan sekolah akan mensterilisasikan area sekolah dari paparan COVID-19. Dan juga karena terjadinya klaster sekolah, pemerintah menutup lockdown selama 10 hari. Dan tadi berdasarkan penuturan dari pihak keamanan sekolah, bahwa sekolah rencananya akan dibuka pada Senin nanti pertanggal 1 Agustus 2022 mendatang. Dan tak hanya di SMP Negeri 85 Jakarta saja, kasus harian juga ada di SMA De Brito Jogja. Sudah ada rekan Anissa Rizkia. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Calvin atas laporan Anda. Dan saat ini saya berada di seberang jalan, yakni di depan SMA Kolase De Brito Yogyakarta. Memang menurut informasi yang kami dapatkan, sebanyak 29 siswa terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini tengah dilakukan isolasi terpusat di Rusunawa Gemawang Sleman milik Pemkab Sleman Yogyakarta. Dan jika saya gambarkan begitu pemirsa, memang penanganan dari para siswa yang konfirmasi positif COVID-19 ini dilakukan secara kooperatif begitu, dan juga kerjasama atas Dinkes dan juga pihak sekolah yang melakukan tracing kepada seluruh siswa. Sebanyak 800 siswa termasuk guru juga pada hari ini melakukan tracing, karena terhitung sejak 20 Juli lalu ditemukan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah. Hari ini total ada 29 siswa begitu, dan memang dari pihak sekolah pun langsung membawa siswa tersebut ke Rusunawa yang berada di Gemawang Sleman Yogyakarta. Dan untuk saat ini memang untuk proses belajar mengajar di SMA Kolase De Brito ini masih berjalan normal. Nah, untuk mengetahui seperti apa saat ini penanganan dari pihak petugas kesehatan, berikut wawancara kami dengan Putri Rahayu selaku petugas kesehatan isolasi terpusat Rusunawa Gemawang. Ada adik-adik yang di sini ya Pak ya, yang klaster De Brito ini, mereka itu inisiatif. Jadi ada ketika sakit dia merasakan gejala yang dia alami seperti batuk dan lain-lain, mereka langsung memeriksakan diri untuk melakukan swab, dan hasilnya misal positif, mereka langsung lapor ke puskesmas. Dari pihak sekolah juga seperti itu. Terus dari pihak puskesmas lalu. Nah, untuk saat ini memang sejumlah siswa yang berada di Rusunawa Gemawang itu masih melakukan pembelajaran secara hybrid begitu. Mereka selain melakukan isolasi secara terpusat di sana, juga bisa mengikuti proses belajar mengajar dari tempat isolasi tersebut. Tadi saya sempat berjalan-jalan begitu di area dalam, namun pihak media tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan juga tidak dapat mewawancarai pihak sekolah begitu, sehingga saya dapat menyaksikan sendiri bahwa proses belajar mengajar ini dilakukan secara hybrid dan seluruh kelas ini tidak ada yang ditutup. Ada beberapa siswa yang masuk seperti biasa. Selain itu juga mereka juga tetap dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama memasuki kawasan ataupun masuk ke ruang kelas seperti itu. Dan berikut
wawancara kami dengan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Penyikapannya nanti kita kalau ruang kelas itu yang ada, nanti kelas itu yang kita isolasi. Tidak semua, sekolah aktivitas tetap berjalan biasa. Baik, Pram dan juga Anggi, demikian laporan dari Sleman, Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, Anissa Rizky melaporkan langsung dari SMA De Brito, Yogyakarta. Dan sebelumnya sudah ada Calvin Tonggi di SMP 85 Jakarta. Terima kasih teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Ya, pemirsa, beberapa pihak yang mendaftarkan Citaim Fashion Week menjadi hak kekayaan intelektual menimbulkan pro dan kontra. Ya, informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetap di ID Siang pemirsa.